Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang soal PTS Bahasa Indonesia yang kemarin yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, sebelumnya tolong siapkan dulu modul, buku tulis, dan alat tulisnya. Kemudian sebelum kita mulai, kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perhatikan cuplikan puisi berikut ini. Ada puisi anak-anak. Ya, judulnya Wahai Sahabat. Untuk selamanya, kita percaya. Tebarkan arah, jangan pernah lelah. Untukmu sahabat. Nah, tema puisi tersebut itu apa? Temanya yaitu tentang apa di sini? Sudah ada kata-kata sahabat. Wahai sahabat, untuk selamanya kita percaya, tebarkan arah, jangan pernah lelah. Untukmu sahabat. Nah, temanya jelas ya, yaitu A. Persahabatan. Yang kedua, suasana yang tergambar pada puisi tersebut. Suasananya bagaimana? Ya, jelas sekali ya, yaitu gembira. Jawabannya D, gembira. Yang ketiga, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar sungguh susah mengingat kau penuh seluruh. Isi penggalan puisi tersebut di atas adalah isinya apa? Tentang apa ini? Tentang ya, percaya kepada Tuhan. Jawabannya A. Nomor 4. Suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif disebut apa? Karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair. Ingat ya, kata-kata penyair berarti apa? Ya, jawabannya C, puisi. Nomor 5. Di bawah ini yang termasuk puisi lama. Kecuali itu yang salah. Nah, puisi lama ada di sini. Kecuali yang mana? Ya, jawabannya D, balada. Yang keenam, berikut ini adalah struktur puisi. Struktur puisi, yaitu yang mana? Ya, yaitu jawabannya C, rasa. Nomor 7. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah pantun. Pantun tersebut termasuk pantun apa ini? Ya, pantun nasihat. Kenapa dibilang nasihat? Karena kita berakit-rakit dulu, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian kita senang-senang kemudian. Itu namanya nasihat. Nasihat orang tua kan pasti gitu. Susah-susah dulu, baru nanti kita dapat hasilnya, yaitu kesenangan. Nomor 8. Di bawah ini bukan ciri-ciri pantun. Ingat, bukan ciri-ciri pantun. Yaitu yang mana? Ya, jawabannya yaitu A. Bersajak apik-apik. Nomor 9. Kalimat yang mewakili seluruh isi paragraf disebut kalimat apa? Yang mewakili seluruh isi paragraf yaitu kalimat ya A. Utama. Nomor 10. Di sini ada bacaan. Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membersihkan kelas, kelompok kedua membersihkan kamar mandi, kelompok kelompok ketiga membersihkan kamar halaman. Ibu guru merasa senang melihat pekerjaan muridnya cepat selesai dan lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Pokok pikiran atau pikiran pokok pada paragraf di atas. Ingat, pokok pikiran sudah pasti ada di awal bisa, akhir bisa, atau di awal dan di akhir. Nah, kalau di sini tuh di mana? Ya, ada di awal paragraf. Jawabannya A. Kenapa di awal? Di awal ini
sudah dijelaskan bahwa siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Itu pokok pikirannya. Di bawah-bawahnya itu adalah kalimat penjelas. Kerja bakti apa saja? Ya, ada membersihkan kelas, ada yang membersihkan kamar mandi, halaman, dan lain-lain. Itu namanya pokok pikiran mewakili semua paragraf. Yang nomor 11. Ande-Ande Lumut adalah pemuda yang sangat tampan. Rumahnya di desa Dadapan. Ia tinggal bersama ibunya. Berita ketampanannya sudah tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Banyak gadis yang melamar namun ditolak. Hanya ada satu gadis yang bisa meluluhkan hatinya. Gadis beruntung itu bernama Kleting Kuning. Nah, kalimat utamanya apa di sini anak-anak? Ya, kalimat utamanya yaitu jawabannya D. Ande-ande lumut pemuda yang sangat tampan. Nomor 12. Halo, bisa bicara dengan Reno? Nah, kalimat tersebut diucapkan pada saat apa? Ya, sudah jelas ya. Halo berarti pada saat telepon. Jawabannya B. Nomor 13. Pantun yang isinya dapat membuat orang tertawa termasuk jenis pantun yang apa? Isinya membuat orang tertawa. Berarti lucu ya anak-anak? Ya. Nah, jawabannya sudah jelas D. Jenaka. Jenaka itu lucu. Nomor 14. Bunga mawar, bunga melati. Jika dicium, harum baunya. Itu pantun. Bunga mawar, bunga melati. Jika dicium, harum baunya. Titik, 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 titik. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi baris ketiga dan keempat dari pantun tersebut adalah yang mana? Iya, yaitu yang D. Tadi kan bunga mawar, bunga melati. Jika dicium, harum bunganya. Harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati. I. Baca Al-Quran, pahami maknanya. A. Nah, anak-anak, untuk mengetahui isi pantun, kalian bisa dilihat belakangnya. Kalau belakangnya I, di belakangnya kamu cari yang I. Kalau belakangnya A, jika dicium harum baunya A, kamu cari yang belakangnya A. Baca Al-Quran, pahami maknanya. Gitu ya. Nomor 14. Di sini 15. Di sini ada bacaan tentang PLTP. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP di Jawa Barat diperkirakan membutuhkan biaya 3,5 triliun. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2012. Proyek PLTP akan didirikan di 3 daerah, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Cisolek, dan Gunung Tampemas. Kegiatan eksplorasinya dimulai akhir tahun 2008 selama 3 tahun. Pada tahun keempat akan dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi. Gagasan utama paragraf tersebut yang mana? Sudah jelas ya, ada di depan, yaitu proyek rencana pembangunan PLTP di Jawa Barat. Ya, jawabannya D. Nomor 16. Kalimat yang pertama, perayaan tahun baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. Yang kedua, satu di antaranya persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta. Yang ketiga, kerusakan taman ini seperti dilihat di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Yang keempat, hampir semua tanaman hias yang berada di area tersebut rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung. Nah, di sini kalimat utamanya yang mana? Ya, ada di nomor 1. A jawabannya. Nomor 17. Rentetan kalimat yang saling berkaitan dan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya disebut yang apa? Rentetan kalimat yang saling berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lama disebut ya, yaitu paragraf. Nomor 18.
Handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Handphone atau sering kita singkat HP tidak lagi merupakan alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh kalangan menengah atas. Hampir semua setiap rumah memiliki handphone. Alat ini menjadi populer karena mudah untuk berkomunikasi. Selain itu juga harganya bervariasi dan relatif terjangkau. Tidak hanya di kota, kini orang-orang desa pun sudah menggunakan HP untuk komunikasi. Ide pokoknya apa dalam paragraf ini? Ya, ide pokoknya handphone adalah alat komunikasi yang populer. B. Nomor 19. Contoh kalimat yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Kalimat yang ada hubungannya kejadian sama peristiwa yang mana? Ya, jawabannya C. Gempa berkekuatan skala Richter mengguncang Australia. Kejadian kan sama peristiwa. Nomor 20. Cerita yang berdasarkan imajinasi penulisnya dan bersifat rekaan disebut cerita apa? Imajinasi, cerita yang hanya imajinasi penulis dan bersifat rekaan disebut ya cerita fiksi. Cerita fiksi itu hanya cerita imajinasi pengarang saja, ya, bukan asli. Nomor 21. Berikut ini adalah jenis-jenis cerita fiksi, kecuali yang mana? Ya, kecuali majalah. Majalah itu kebanyakan non-fiksi. Nah, kalau cerita fiksi itu ceritanya contohnya ya ada cerita rakyat, cerpen, novel gitu. Kalau nomor 22. Nomor 22, raja mempunyai 2 orang putri, yaitu Ajeng Ayu dan Ajeng Rara. Ajeng Ayu sangat cantik. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang. Semua orang yang bertemu dengan dia disapanya. Semua orang sangat menyukai Ajeng Ayu. Ajeng Rara menjadi benci kepada saudaranya. Karena apa? Karena Ajeng Rara itu tidak suka melihat kecantikan Ajeng Ayu. Karena itu, ia ingin mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pelayannya untuk membubuhkan racun ke dalam makanan saudaranya itu. Ia ingin saudaranya menjadi buruk rupa. Nah, di sini ada perbedaan watak Ajeng Ayu dan Ajeng Rara ya. Ya, kalau Ajeng Ayu itu bagaimana? Sudah pasti Ajeng Ayu itu orangnya cantik, jelita, dan baik. Sedangkan Ajeng Rara itu sangat jahat dan biasa saja. Jawabannya A. Nomor 23. Tokoh pembantu dongeng disebut apa? Tokoh pembantu dongeng di atas tadi disebut namanya pelayannya. A. Nomor 24. Alur klimaks dongeng di atas adalah alur klimaks itu artinya alur yang berisi konflik. Nah, puncaknya. Ya, di sini di dongeng tersebut tadi puncak permasalahannya apa? Ya, puncaknya yaitu Ajeng Ara menyuruh pelayannya untuk membubuhkan racun ke dalam makanan saudaranya itu. Supaya apa? Supaya saudaranya itu menjadi buruk rupa. Jawabannya D. Nomor 25. Yang terakhir. Di sebuah hutan belantara, singa si raja hutan sedang mengamuk. Penyebabnya adalah ketika bangun, makanan yang biasa disajikan kepadanya kini tidak ada. Biasanya ada, ini tidak ada. Bahkan semua binatang bersembunyi ketakutan. Nah, latar tempat pada penggalang dongeng di atas. Latar tempat, lokasi kejadian. Itu ada di mana? Iya, ada di hutan belantara. Ada di bacaan yang kalimatnya ada di depan. Di sebuah hutan belantara. Jawabannya D. Nah, cukup sekian sampai sini anak-anak. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Apabila ada yang kurang paham, bisa hubungi Ustazah via WA. Nah, kalau ada yang perlu ditulis, monggo silakan ditulis. Kalau nggak ada, silakan nanti pelajari kembali link yang sudah Ustazah kasihkan. Ustazah terima kasih. Dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.